Kita masuk ke kitab yang kita tunggu-tunggu, kitab Khatmul Aulia. Saya merasa asik baca kitab ini. Antum merasa asik gak? Aurat-aurat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, hizib-hizib yang kita baca, hasil dari muhaddasinnya seorang wali dengan Allah. Atau kalamahnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, wali, seorang mursyid, itu su'ul adab. Karena pada hakikatnya yang boleh mengajarkan zikir itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang wali menyusun sebuah wirid namanya Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Bahar, Hizbul Kabir, semua itu adalah hasil koneksi ruhiyah, bukan lagi kolbi. Sudah ruhiyah. Yang kemudian diterjemahkan oleh kolbunya, menjadilah bacaan dan ditulis. Kalau tidak, seorang wali itu su'ul adab kepada Rasulullah. Karena yang berhak memberi zikir, menyusun zikir cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir itu bukan masalah riwayat sahih tidak sahih, itu lain cerita. Riwayat sahih tidak sahih itu ilmu alat, perangkat, hanya sekedar perangkat. Dan itu bukan ilmu maksud. Teman-teman kita di luar sana yang tidak paham hakikat zikir, wirid, dan tasawuf, itu beranggapan bahwa ini sufi ini buat-buat wirid aja ini. Enggak, antum lihat aja, kalau wirid dibuat-buat, dia hilang dimakan zaman. Enggak nyampe ke zaman kita. Karena wa malillahi baqiyah. Tapi kalau zikir itu langsung diajarkan Nabiullah, baik secara di alam mimpinya, di alam rohaninya, secara mimpikah itu, atau muhaddasin, beliau langsung Allah dengan izinnya, seperti yang kita jelaskan di hadis kemarin, pasti wirid itu bertahan sampai kiamat. Karena dia bakok dengan bakoknya Allah. Wirid-wirid itu teman-teman sekarang Allah munculkan semua di akhir zaman. Kita lagi mengemasi itu, lagi mengkoleksi itu semua. Ada satu risalah kecil saya yang sedang saya susun tentang wirid-wirid dan hizib-hizib dengan sanadnya. Tapi itu gantung sebelum COVID. Jadi banyak yang gantung semua COVID. Salah satunya itu. Kita nulis, malah enggak. Ya berarti memang belum ada gerak ke sana, ya sudah. Padahal kita ada doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal ajizi wal kasal. Ini kan kasalnya nih. Tadi kan ada doa di Khatmul Dalail, ya Allah ampuni kami, maafkan kami karena malas dalam taat. Taatnya tangan, restu ilmu ya nulis. Jadi yang belum memakai tangannya untuk nulis, disertasi, tesis itu belum, masih asli itu tangan itu. Ya, harus didoain tuh, harus dibaca tuh. Ya. Siapa yang belum tamat nih ya? Ayo segera ya. Diminta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min Allah. Saya berapa tahun ya? 2012 sudah masuk proposal disertasi. Sampai 2016 itu gantung, baru bab 2. Ganti terus. Setiap kali baca apa ganti. Mirip kayak udah istilahnya ini lah. Iya, diskusi apa ganti lagi. Emang begitu. Sampai kemudian saya kembali ke diri sendiri. Saya pakarnya apa sih? Ya udah saya tulis yang saya pakar gitu. Oh, tadi masuk psikologi, masuk ekologi kan kacau. Bahas teologi, nulisnya ekologi. Jadi karena dapat mata kuliah Islamic thought ya. Ya itu kan ada istilah itu ya. Jadi kajian lintas disiplin, dan itu memang salah satu kuliah yang paling bagus di pasca UIN. Ini kalau sampai kepada dosen-dosen sana, semoga itu dipertahankan ya. Itu wajib ada ya, Mas. Karena bisa membuka hijab-hijab orang yang, misalnya hijab akal ya. Orang yang suka di syariah, itu akan berpikir mulai ke teologis. Orang teologis akan mulai mikir filosofis. Filosofis turun ke ekologi lagi. Terus begitulah. Akhirnya ada
melihat sesuatu bukan di satu jihad, tapi jihad muta'addidah. Orang ahli hadis nggak ngotot ngomong sahih, tarajum. Ya fulan wafat tahun sekian, lah itu nggak level ya. Kalau udah ngomong disertasi, dia lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, itu untuk apa? Oh ternyata dikaitkan dengan kondisi politik zaman itu apa? Dia ketemu dengan siapa aja, budaya apa aja. Maka di situ perlu ada sosiologi dan segala macam. Itu untuk dokter loh. Dia harus dibuka kasyaf akliyatnya. Apalagi untuk masuk ke alam rohani. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini tanda-tanda kalau tubuh kita belum mengikuti kita. Apa? Tubuh belum mau. Tapi jangan disalahkan, kadang-kadang pelurunya banyak, tapi penggilingnya belum ada. Ya, udah ada, atau misalnya pisau udah ada, sembelihannya udah ada, tapi pisaunya belum tajam. Pas ini kok nggak jadi-jadi, malah tambah robek bukunya ya, tambah nggak jelas outline-nya. Berarti harus diasah. Pengasahan itulah diskusi metodologis, diskusi apa, approach itu yang kata orang pendekatan, nanti akan tambah bagus. Dalam bab rohani juga sama begitu semua, ya. Dan inilah anehnya zaman ini, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, Az-Zumar ya. Apakah sama orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Yang mengerti ilmu qalbu beda dengan ilmu akli. Kalau orang tidak mengerti ilmu qalbu, dia nggak akan tahu kinerja qalbu. Akhirnya banyak yang baca kitab Ihya Ulumuddin terus bilang, wah saya cukup baca Ihya, nggak perlu berguru. Ya kan? Padahal Ihya itu hanya, mohon maaf, ludahan Imam Ghazali. Dengan apa dia bisa meludah, kita nggak tahu. Nah, itulah gunanya thariqah. Thariqah itu untuk bisa menelusuri kembali, dia dapat thariqah ini dari mana sih? Kitab Ihya itu kok bisa secanggih itu? Ternyata kitab Ihya, bagian muhlikat dan munjiat, itu antum suluk 40 hari, faham isinya semua. Kalau sudah baca, terus nggak ngerti, ayo suluk, ngerti semua itu isinya. Maksudnya apa? Inti dari Ihya Ulumuddin adalah memahami apa yang menghancurkan diri, apa yang membuat selamat diri, dan semuanya ada di suluk khalwat. Nah, dengan ini kita tidak bisa iktimat alal kitab al-mastur. Jadi nggak boleh hanya bersandar dengan kitab yang tertulis ini, tapi harus dengan mursyid yang sudah menyelami ini, dan mereka bolak-balik ke alam jabarut, kira-kira begitulah. Rohaninya itu bisa menangkap ilmu-ilmu yang Allah langsung beri. Hanya itu. Kalau enggak, rata-rata mursyid cuma sampai di qalbiyah. Maka kita harus punya mursyid-mursyid begitu. Nanti apa ujungnya qalbiyah? Kata Imam Syazili, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukanlah orang yang sekedar bikin kamu capek. Tapi syaikhuka, kalau dikasih wirid yang panjang, justru malah ringan gitu. Ya. Gurumu itu yang membuat jalan itu jadi mudah bagimu. Kalau nggak pakai guru, kelihatan zikir 11.000, panjang amat nih. Tapi kalau pakai guru, 11.000 itu cetek jadinya. Kalau kita mau jalani. Gitu. Hijab kita adalah hijab untuk tidak mau nerima itu. Jadi mikirnya pakai logik. Coba, kita kalau satu nafas, kita baca. Kira-kira berapa? Bisa banyak loh. Ya, bisa banyak. Tapi kalau di kolbu bisa lebih cepat lagi. Inilah makomnya Utsman, kok bisa khatam Quran 8 kali sehari semalam. 4 kali siang, 4 kali sore. Dibentak kita sama orang kampungnya udah ini ya. Tat, ente kok melawan sunnah Nabi? Nabi bilang, nggak paham orang khatam Quran kurang dari 3 hari. Oh, kita kaget juga digituin. Diajarin majamaah kita. Tapi saya senyum-senyum aja. Sampai dia selesai, syahwat ngomongnya selesai, kita bilang. Ya, jadi ada orang ingin mengalahkan pembicara di depan. Gitu. Walaupun antum lebih, nggak usah dilakukan. Nanti ngomongnya, kalau orang udah bubar, baru ketemu beliau. Itu syahwat yang ngomong itu. Tapi karena syahwat yang ngomong, kita nggak usah hadapi dengan syahwat. Hadapi saja dengan kolbu.
Apalagi kok pakai ruh, bisa mati dia, ya. Mati ketakutan maksudnya. Ya, bisa-bisa nggak pulang-pulang gitu ya, pengen ngaji aja terus ya. Ya pakai kolbu aja beres. Kita kasih tahu, Pak, tahu nggak kalau ada sahabat namanya Utsman bin Affan? Tahu. Lebih afdal mana, Utsman atau orang yang Nabi katakan tidak faham Quran yang khatam sebelum 3 hari? Oh, nggak tahu juga dia sahabatnya. Dia cuma tahu hanya boleh selama 3 hari. Ternyata itu sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Saya tanya, karena dia sudah bilang Utsman, Bapak tahu Utsman? Oke. Utsman itu afdal min Abdullah amla? Lebih afdal Utsman atau Abdullah bin Amr? Jawabannya apa kira-kira? Utsman. Mungkinkah Utsman berbuat bid'ah? Logikanya main ya, habis itu. Oh enggak. Lebih mulia Utsman? Iya. Mungkin nggak Utsman melakukan hal-hal yang nggak mungkin? Udah capek juga otaknya ya, mikir gitu. Akhirnya terima juga. Ya. Jadi kalau Nabi ngomong begitu, Nabi ngomong ala qadril mustami'. Jadi tergantung si mustami'nya pahamnya berapa nih, kuatnya berapa. Si Abdullah bin Amr kuatnya 3 hari khatam. Ya udah. Sedangkan Utsman itu udah ruhani mainnya. Utsman bin Affan sebelum meninggal paginya udah dijemput Nabi. Habis subuh ngomong ke Abu Hurairah, saya mimpi dijemput Nabi. Udah, Abu Hurairah bilang nggak lama lagi, ini bener. Habis itu waktu sholat subuh meninggal, tusuk sama orang. Ya. Berarti ngomongnya antara azan dengan qomat. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Berarti beliau rohaninya muhaddatsin. Ini yang kita sebut muhaddatsin, teman-teman. Dan ini terjadi pada guru-guru kita yang ahli rohani. Ya.